Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Suwarni, CGP Angkatan 11. Di sini saya bersama rekan saya, Ibu Ria Puspitasari, yang nanti akan saya amati observasinya di dalam kelas. Apa kabar Bu Ria? Alhamdulillah baik Bu Erna. Oke, nah Bu Ria, sebelum kita melakukan supervisi di kelas ya, di sini kita akan melakukan dulu pra-observasi. Tujuannya yaitu agar nanti Bu Ria nanti persiapannya lebih matang lagi. Oke, ya. Ini Bu Ria, sebelum kita mulai, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Ria. Yang pertama, apa sih tujuan Bu Ria yang ingin dicapai saat pembelajaran nanti? Yang pasti mungkin kita tujuannya agar tujuan pembelajaran tercapai ya Ibu, yang pasti ya Ibu ya. Karena untuk materi, saya mengaku di kelas 11 untuk ini, materi sistem gerak, di mana ada beberapa tujuan yang harus saya capai, antara lain siswa itu mampu memahami fungsi, struktur dan fungsi dari sistem gerak itu sendiri. Itu pertemuan yang pertama. Kemudian bagaimana koordinasinya, sistem mekanisme yang terjadi pada sistem gerak, sampai nanti ada gangguan dan juga nanti penerapan pada kehidupan sehari-hari seperti apa. Seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi sistem gerak di situ, siswa dapat memahami daripada sistem gerak tersebut ya Bu ya? Iya, betul sekali. Iya. Kemudian pada area pengembangan apa yang ingin Bu Ria capai dalam pembelajaran nanti? Iya. Untuk area pengembangan baik dari kemampuan kognitif, kemudian dan afektifnya, itu ingin saya gali sebetulnya. Nanti ada beberapa format dari asesmen yang saya berikan, baik dari untuk yang formatif maupun yang afektifnya. Jadi dua area itu yang jadi titik kunci saya untuk pengembangan. Oh iya, dari kognitif atau pengetahuannya ya Bu ya? Iya betul. Dan juga dari keterampilannya. Iya. Kemudian Ibu Ria, rancangan pembelajaran apa nih yang akan nanti Bu Ria gunakan ketika di kelas? Baik itu mungkin strateginya atau model pembelajarannya? Baik, rancangannya yang pasti saya menggunakan PBL ya Ibu ya. Menggunakan PBL, kemudian strateginya ada diskusi kelompok, kemudian karena di sini saya menggunakan diferensiasi dengan KSE, jadi saya harap dari pertama dari konten yang saya berikan, kemudian nanti di hasil produk yang dihasilkan dari si siswa itu mampu memenuhi dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Oh iya, oke, bagus sekali Bu Ria. Jadi Bu Ria menggunakan rancangan pembelajaran yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi KSE ya Bu ya, Iya, diskusi kelompok dan sebagainya. Kemudian medianya apa Bu yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti? Baik, untuk media yang pertama ada menggunakan PPT yang pasti Ibu, PPT, kemudian saya menggunakan untuk anak ada video di mana mereka untuk anak-anak yang lebih pemahaman dalam bentuk kinestetik lah ya Ibu ya, untuk kalau melihat dari gaya belajar itu mereka ada yang untuk yang kinestetik, mereka untuk memperagakan misalkan dari otot sinergi, antagonisnya. Kemudian selain itu nanti untuk produk ada membuat infografis. Jadi saya memang membuat beberapa diferensiasi baik itu di konten maupun di produk. Oh ya, begitu. Bagus sekali Bu Ria. Demikian saja Bu Ria pra-observasi yang saya lakukan sebelum saya melakukan observasi ke kelas Bu Ria ya. Rencananya kapan Bu Ria akan kita melakukan observasi? 3 hari, kurang lebih ini kan 2 hari lagi ya Ibu ya? Iya, 2 hari berarti hari Rabu ya Bu Ria ya? Iya Ibu. Oke, terima kasih Bu Ria. Sama-sama. Siap ya Bu ya? Saya mohon bimbingannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, yes. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, yes. Nah, capek? Kan tadi sudah kan jalan-jalannya? Habis jalan-jalan berarti pada saat kalian melakukan jalan-jalan, apa sih yang kalian lakukan dengan tubuh kalian? Berolahraga. Sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita perdalam lagi, bahkan yang akan kita selesaikan di hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir? Siapa? Wayan? Keterangan. Wayan Devi.
Wayan Devi izin. Selain Wayan Devi? Tidak ada? Hadir semua? Oke, good. Dari beberapa pertemuan yang sudah lalu, yang sudah lewat, kita masuk ke dalam materi sistem gerak. Masih ingat di sistem gerak itu kita mau ngapain? Masih ingat di sistem gerak itu tujuan kita mempelajari itu apa? Ada yang tahu? Oke, struktur. Ya kan? Betul sekali. Di situ kan kita akan memahami struktur dan fungsi dari sistem gerak. Tuh, yang pertama. Yang kedua, waktu kalian menggambar, waktu kalian mencoba meliterasi, di situ ada mekanisme kerja otot. Apa yang akan kita capai? Salah satunya untuk mengetahui cara atau mekanisme dari sistem gerak. Boleh. Dan yang terakhir, di saat kita membahas satu literatur, ada kecelakaan, ada patah tulang, ya, yang kita bahas. Nah, itu salah satu tujuan yang akan kita pelajari, yaitu untuk apa? Mengetahui, memahami, mengantisipasi, menganalisis gangguan dan kelainan dari sistem gerak. Nah, kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu semua sudah kita lalui. Ya, di hari ini kita akan flashback kembali, merefleksi kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, yang pertama, apa sih fungsi dari sistem gerak itu? Conget. Oke, silakan Mam. Salah satunya. Sebagai alat gerak. Apa? Apakah hanya sebagai alat gerak? Masih? Oke, silakan. Apa ya? Membantu untuk beraktivitas, Bu. Membantu untuk beraktivitas, boleh. Nanti ada korelasi ya, Bro, dari kita bisa bergerak. Apalagi? Apakah hanya itu? Masih ingat nggak kalau misalkan kita ke lab kemarin ngelihat torso, ya? Apakah dia juga bergerak? Karena yang harus kalian kata kuncinya, di dalam sistem gerak itu kan ada dua komponen yang terlibat. Ada apa saja? Otot dan tulang atau rangka. Di mana mereka saling bekerja sama, berkoordinasi, berinteraksi, ya. Sehingga gerakan itu muncul. Nah, sehingga bisa disebut kalau kita melihat otot dikatakan sebagai alat gerak aktif, betul. Sedangkan rangka atau tulangnya disebut alat gerak pasif. Nah, masih ingat ya? Nah, oke. Kemudian pada mekanisme kinerja otot. Nah, Ibu nanti akan memberikan kalian beberapa gambar. Oke, silakan. Ibu nanti akan memberikan kalian gambar, kita nanti akan membuat kelompok. Ya. Hari ini kita akan melakukan penilaian kelompok dan juga penilaian individu. Ya, waktunya insya Allah cukup. Di mana penilaian kelompok Ibu hanya akan memberikan waktu sebanyak 20 menit, 25 menit. Dan untuk penilaian individu Ibu hanya akan memberikan waktu 10 menit. Ya, kita akan flashback semuanya. Siap? Oke, untuk kelompok Ibu hanya memiliki beberapa gambar di sini dan kertas. Oke. Yang proses kemarin kalian sudah membuat video, masih ingat? Video kemarin tapi ada yang belum mengumpulkan? Siapa yang belum mengumpulkan? Ya, waalaikumsalam. Mana gambarnya? Oke. Mana gambar Ibu? Ya. Dari beberapa video yang kalian kirimkan, itu ada yang belum mengirimkan dan bahkan ada yang tidak bisa dibuka. Nah,
Kemarin ibu menyuruh kalian membuat video apa sih kemarin? Oke. Osifikasi. Selain osifikasi apa lagi? Mekanisme kontraksi otot. Nah, di situ nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Masing-masing kelompok akan ibu bagi dan kalian nanti akan mencari tahu lebih detail di situ. Kita akan seller lagi, ya, buy one get one free, ya. Jadi nanti kalian akan saling bertanya, tapi kalian nanti akan menempel cari tempat posisi yang nyaman. Dan waktu itu hanya 25 menit. Setiap kelompok menempelkan hasilnya, hasil diskusi. Dan akhirnya kalian round sekelilingnya dengan memberi pertanyaan atau refleksi pada kelompok masing-masing. Pada kelompok yang lain maksudnya. Ya, paham? Oke, kita akan membuat kelompok menjadi 6 saja ya. Oke, kita menjadi 6. Untuk lebih cepatnya kita berhitung dimulai dari 1 2 3 Sudah? Depan? Sudah? 6. Oke, silakan kalian bergabung masing-masing dengan kelompoknya. Nanti kelompok berapa akan mendapatkan tugas apa? Ibu akan cek di sini. Nomor kelompok 1 mana kelompok 1? Songit. Kelompok 1 nanti akan mendapatkan tugas ya terkait dengan sliding filament. Ya, mekanisme kerja otot sliding filament. Nanti gambarnya ibu kasih ya, karena ketinggalan di atas di ruang guru, nanti ibu kasih. Ya, kelompok 2 ada gangguannya juga dan seterusnya nanti akan dibagi. Silakan kalian bergabung dengan kelompok yang dulu masing-masing. Sudah, masih 4 boleh diambil. Satu-satu bebas ya mau pakai ini karena hanya ada 4 spidolnya. Kalian bisa pakai spidol yang ada di sini juga boleh. Silakan. 4, Bu. Ya, kertasnya. Gini aja. Mana? Gejala ini pada gambar itu Ya. terlihat Pada gambar terlihat beberapa gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Gambar ini yaitu merupakan gambar apa? Kalian bisa menempelkannya. Oke, baik. Ini ada kelompok 1 yang sudah siap. Upload kelompok berapa? Oke, ini kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 mana gambarnya? Oke, singkat menjelaskan gambar itu, kemudian pertanyaannya. Ya. Siap, mohon didengarkan semuanya. Kelompok 1 akan melakukan presentasi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi yang kita dapat. Lalu kami juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok yang lain. Jadi yang pertama itu ada tubuh yang normal dan sehat, dia tulangnya lurus begini. Dia tulangnya lurus, jadi nggak bengok-bengok atau gimana pun. Yang kedua ini kok ada kifosis, tulang yang melengkung ke belakang. Jadi itu tulangnya
yang ke belakang itu. Ya, mainan gitu ya. Ya, penyebabnya itu terbiasa duduk dengan postur badan yang bungkuk. Ini paling umum terjadi pada wanita yang lebih tua dan sering berhubungan dengan osteoporosis. Untuk yang C itu ada skoliosis. Tulangnya yang berbentuk huruf C, dia kayak miring ke samping gitu. Kondisi ini terjadi biasanya pada keadaan melintas atau penyebabnya itu terjadi karena menggunakan tas sebelah saja atau tidur menghadap satu sisi saja. Oke, langsung ke pertanyaannya saja ya. Oke. Ya. Nah, jadi pertanyaannya ada apakah skoliosis bisa disembuhkan? Skoliosis itu misalnya kalau belum parah itu biasanya terapi doang. Jadi kalau terapi itu semuanya ada terapi buat tulang skoliosis gitu. Terus itu bisa kan misalnya berapa derajat itu bisa berkurang gitu loh. Misalnya udah skoliosis kayak gini masih bisa berkurang gitu loh. Kalau berkurang derajatnya jadi berkurang. Terus itu apa namanya? Pakai apa sih namanya? Ya korset itu udah masih diragukan, jadi pakai korset biar tulangnya juga derajatnya berkurang. Terus tapi ada tuh orang yang udah parah banget tuh sampai dia tuh operasi tulang kentut, tulangnya udah nggak salah sekali tapi jadi lurus, bener lurus gini, nggak yang kayak gini kan. Kalau kita semuanya pada kalau yang sehat kan kayak gini kan. Nah kalau udah habis operasi skoliosis itu jadi lurus kayak gini tulangnya. Jadi bisa nggak misalnya ya? Terus yang pertanyaan kedua, cara mencegah terjadinya kelainan pada tulang. Nah, cara mencegahnya itu yang pertama itu menjaga postur tubuh yang baik. Jadi menjaganya itu kalau misalkan kita duduk itu duduknya tegak, berdiri itu juga tegak. Terus kalau berjalan itu tegak, bukan yang bungkuk kayak gini. Itu juga termasuk menjaga postur tubuh yang baik. Yang kedua itu rutin berolahraga. Jadi kalau misalkan kita berolahraga itu kan pasti otot-ototnya itu jadi lebih fleksibel kan. Nah itu juga membantu menjaga kontraksi tulang belakang dan mengurangi resiko kelainan tulang. Terus yang kelima itu rutin yang ketiga itu rutin memeriksa kesehatan tulang. Jadi lebih baik memeriksa tulang kita setiap 1 bulan sekali itu juga lebih penting juga. Terus menghindari kebiasaan buruk. Nah, menghindari kebiasaan buruk itu yang tadi juga dari cara berjalan dan segala macamnya. Terus kalau misalkan kita menggunakan tas dan backpack yang pakai dua di sini itu jangan cuma dipakai sebelah doang, karena itu kayak gini ya, jadi nanti tulangnya miring. Terus habis itu kalau misalkan tidur, biasakan tidurnya itu menghadap ke atas. Terus kalau emang mau miring, miringnya itu bergantian. Jadi kalau misalkan miringnya cuma ke kanan doang, itu juga bisa mengakibatkan tulangnya bengkok. Oke, cukup? Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk temannya, kelompoknya. Good job. Terima kasih. Untuk yang berikutnya nanti akan kita lanjutkan. Ya, untuk kita lanjutkan. Yang pasti untuk refleksi, Ibu kirimkan Padlet. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah mengirimkannya di Padlet kalian di grup. Nanti bisa kalian klik di situ, kemudian kalian refleksikan. Di situ sudah ada instruksinya, ya, sejujur-jujurnya. Siap? Baik, terima kasih untuk hari ini. Dan satu lagi, persiapkan besok kita akan melaksanakan post test tentang sistem gerak. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak boleh. Tidak boleh buka buku, ya, jadi real, kita brain masing-masing. Oke, cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Kalian hebat untuk hari ini, good job. Thank you. Ya, applause dulu buat kalian, good job hari ini. Terima kasih dan Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berjumpa lagi di kegiatan pasca observasi ya, Bu ya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Erna Suwarni, calon
calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Metro. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Ria Puspitasari. Beliau adalah guru biologi dari SMA Negeri 1 Metro dan beliau juga adalah guru yang saya lakukan observasi di kelasnya. Nah, tak lupa juga di sini saya juga ditemani oleh pendamping praktik saya. Assalamualaikum Bu Eis, Ibu Eis Aryani. Nah, di sini akan mendampingi saya dalam kegiatan pasca observasi ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan apa kabar Bu Ria? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Bu Ria, di kegiatan pasca observasi ini Ibu ada beberapa yang saya ingin tanyakan menindaklanjuti kegiatan observasi saya yang telah saya lakukan di kelas kuliah. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini, apa sih yang Bu Ria rasakan setelah dilakukan kegiatan supervisi pada saat pembelajaran Bu Ria kemarin? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Erna. Kemarin waktu pada saat observasi ya wajar ya, mungkin agak sedikit deg-degan mungkin ya Ibu ya, deg-degan karena mengajar yang jarang sekali dilihat oleh rekan sejawat langsung atau guru teman-teman pengajar langsung. Nah, tapi setelah kita mulai berjalan itu ya ternyata memang enak juga, santai, bahkan ada mungkin beberapa masukan-masukan yang akhirnya saya bisa dapat juga dari Bu Erna gitu. Ya alhamdulillah, yang pasti saya sangat senang sekali sudah dilakukan observasi seperti ini. Oh ya, jadi perasaan yang Bu Ria rasakan saat diobservasi agak sedikit tegang, Iya, ya. betul. Cuma lama-kelamaan sudah terbiasa. Betul sekali Bu. Dan malah bisa termotivasi gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah kemudian yang kedua Ibu bisa ceritakan kembali nggak tahapan-tahapan saat pembelajaran kemarin, kemudian area pengembangan apa yang Ibu lakukan pada pembelajaran kemarin tersebut? Oke, kalau untuk persiapan beberapa tahapan yang saya lakukan ya Bu, yang pertama jelas saya menyiapkan kelas ya, menyiapkan kelas, dan yang sebelumnya saya juga menyiapkan RPP-nya, membawa RPP, dan juga kemarin di RPP itu saya memang menyiapkan yang berdiferensiasi, yang terintegrasi KSE, dan juga ada PPT ya, PPT yang saya berikan, yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari, dan saya juga menyiapkan beberapa bahan-bahan untuk siswa melakukan diskusi berkolaborasi seperti itu. Oke, jadi di situ Bu Ria sudah mempersiapkan awalnya dari kelas, kemudian RPP atau modulnya Iya, ya, sudah disiapkan yang sudah sebelumnya. berdiferensiasi dan terintegrasi KSD. Kemudian untuk bahan-bahan ajarnya PPT, video dan sebagainya. Kemudian area pengembangannya Ibu? Oh iya, area pengembangannya saya hanya kognitif sama keterampilan aja Ibu. Oh, kognitif Iya, keterampilan. itu yang jadi tujuan saya. Oh begitu, kognitif dan keterampilan. Oke. Pertanyaan berikutnya, Ibu sejauh mana nih keberhasilan pengembangan area kompetensi yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran? Iya, alhamdulillah kalau untuk dilihat dari langkah yang saya sudah lakukan ya Ibu ya, ada 2 langkah-langkah yang saya lakukan itu saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan sebetulnya. Ya walaupun untuk keterampilan beberapa tidak semaksimal sesuai dengan apa yang menjadi target saya itu, tapi dengan overall semuanya ya insya Allah sudah tercapai. Ya, jadi di area pengembangan pada pembelajaran kemarin sudah baik, sudah tercapai ya Bu Ria ya. Oke, kemudian ada apa kendala-kendala yang Ibu temui di saat pembelajaran kemarin? Iya, yang pasti pertama kendalanya ya karena memang jumlah siswanya heterogen ya Ibu ya, dan heterogen dan jumlahnya lumayan banyak. Itu pada saat pembagian kelompok dan sesi diskusi itu tuh ada beberapa siswa yang terlihat tidak atau kurang aktif. Itu sih salah satunya. Kalau kemudian untuk di asesmennya itu memang ada 1-2 yang memang sudah saya kategorikan ya, yang memang saya sudah melihat asesmen di awal itu memang siswa yang agak di bawah gitu loh. Jadi kesulitan untuk memotivasi salah satunya siswa tersebut itu yang memang sampai saat ini masih terus saya usahakan. Jadi kendala yang Bu Ria temui di situ yang pertama adalah kondisi siswa yang heterogen dan banyak, sehingga menyebabkan ada beberapa siswa yang kurang aktif ya di dalam pembelajaran.
pada saat diskusi ataupun berkolaborasi. Kemudian di sini juga Bu Ria sudah menargetkan melalui asesmen siswa-siswa yang kurang aktivitas Iya, ya Bu ya. Iya, sudah melakukan asesmen awal Bu sebelum awalnya ya Bu Iya. ya. Kemudian Ibu dari kendala-kendala yang sudah ditemukan tadi, siswa yang kurang aktif, kemudian dengan memberikan asesmen awal, ada nggak ini solusi dari kendala-kendala yang bisa Ibu lakukan nanti? Iya, kemarin pada saat kita melakukan observasi ada sedikit masukan dari Bu Erna ya, ada masukan dari Bu Erna, itu beberapa strategi yang bisa saya terapkan. Nah ini salah satunya saya mencoba menggunakan apa sih namanya, ada aplikasi yang saya gunakan di situ Ibu, mungkin untuk bisa memotivasi siswa tersebut untuk lebih aktif lagi. Saya kan kemarin hanya untuk video saja atau apa. Nah ini saya melibatkan aplikasi eksternal juga di situ, misalkan salah satunya game atau interaktif. Nah di situ yang saya gunakan pada saat pembelajaran. Mudah-mudahan sih lebih memotivasi ya Ibu ya untuk siswa-siswa yang kurang aktif tadi. Iya. Jadi solusi yang Ibu berikan di sini untuk mengatasi kendala-kendala tadi, ya salah satunya yaitu dengan melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi ya, Betul. dengan memberikan satu aplikasi misalkan game ya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan tadi ya. Betul. Oke, ya sesuai dengan pengamatan yang ini Bu ya, yang disyaratkan tadi. Nah kemudian Ibu dari kendala-kendala yang tadi yang dilakukan tadi, nah di sini kira-kira kapan Bu rencana yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan yang ke depan? Iya, insya Allah saya di minggu ini Bu, karena kebetulan di kelas 11 ini kan besok di hari Selasa, Rabu itu saya ada jam di kelas 11. Insya Allah besok ini saya sudah terapkan, karena memang dari itu saya sudah merancang aplikasi menggunakan wall itu. Jadi itu yang mau saya terapkan besok, insya Allah besok saya sudah mulai. Oke, alhamdulillah Ibu ya. Berarti Ibu coba nanti dengan menggunakan salah satu mengatasi kendala yang tadi di pertemuan berikutnya dengan wall. Iya, insya Allah Ya. itu Ibu yang sudah. Oke, alhamdulillah Ibu, itu pertanyaan terakhir yang saya berikan kepada Ibu Ria. Semoga nanti ke depan Ibu dapat memperbaiki segala kekurangan dan kendalanya sehingga sekelas nanti akan tercipta pembelajaran yang seperti yang Ibu inginkan, yang menarik, kemudian siswanya juga lebih aktif. Iya. Terima kasih Bu Ria sebelumnya atas waktu luangnya ya. Semoga di kemudian hari kita dapat bertemu kembali dan menjadi tim yang solid lagi. Amin. Terima kasih juga Bu Erna sudah memberikan satu masukan yang sangat baik untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.